Nabi Shallallahu yang menjadi bawahannya Umar bernama sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhum. Panglima Amr bin As menaklukkan Mesir. Dari Mesir sana di kota Kairo terdapat masjid yang paling besar namanya Masjid Amr bin As. Saya dahulu pernah berkesempatan alhamdulillah sholat di sana dan arsiteknya luar biasa. Megah sekali masjidnya, besar dan nampak sekali dari ornamen-ornamennya dan bentuk arsiteknya kemajuan Islam di zaman silam. Sahabat Amr bin As kemudian setelah berhasil menaklukkan Mesir, maka beliau mendapatkan ujian. Ujian yang pertama adalah ketika beliau mengetahui bahwasannya Sungai Nil yang ada di Mesir mengalami kekeringan dan beliau sudah berhasil mengislamkan banyak orang Mesir di sana, tapi ada satu tradisi buruk, tradisi yang kental dengan kesyirikan di sana, yaitu ketika Sungai Nil tidak keluar airnya atau surut airnya, tradisi mereka adalah menumbalkan wanita gadis perawan yang didandani sedemikian rupa, kemudian ditumbalkan, dilempar ke sungai ini. Maka biasanya setelah itu dilakukan, sungai Nil menjadi meluap airnya. Maka Amr bin As mengetahui ini, dia langsung berkata, ini bukanlah cara Islam. Ini bertentangan dengan keimanan dan tauhid. Maka beliau meminta petunjuk kepada Amirul Mukminin Umar yang ada di Madinah. Beliau kirim surat kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin saat itu dan termasuk Khulafaur Rasyidin. Maka Umar menuliskan surat balasan untuk sahabat Amr bin As dan satu surat lagi, surat yang ditujukan kepada Sungai Nil. Jadi beliau membuat dua buah surat. Satu surat ditujukan kepada Amr bin As, dan di situ perintah Umar bahwasanya tidak perlu mengikuti tradisi mereka. Kita tahu sebagai sahabat Nabi ini bertentangan dengan apa yang Rasul ajarkan dahulu. Dan ini saya berikan satu surat tambahan untuk Sungai Nil. Mohon kamu bacakan wahai Amr bin As surat tersebut, kemudian kamu lemparkan ke Sungai Nil yang tidak ada airnya itu. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah akan alirkan air dan Allah akan luapkan air. Maka sampailah surat itu kepada Amr bin As. Dan Amr bin As bacakan surat yang ditujukan kepada sungai. Bertuliskan ila nahrin Nil, kepada sungai Nil, min abdillahi amiril mu'minin Umar bin Khattab. Surat ini dari hamba Allah yang menjadi pemimpin orang-orang beriman yang bernama Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar di tulisan tersebut? Wahai Nil, in kunta tajri min qibalika fala tajri. Jika memang selama ini wahai Sungai Nil kamu itu mengalir karena kehendakmu sendiri, maka silahkan, tidak perlu kau alirkan. Tapi wa in kunta tajri bi idnillahi wa amrihi wa qudrati. Tapi jika selama ini kamu mengalir itu dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dan dengan kudrah atau kehendaknya Allah, fa'as'alullah, maka aku memohon kepada Allah agar Allah alirkan sungai. Maka setelah dibacakan, dilemparkan surat itu. Kemudian dengan izin Allah Azza wa Jalla, setelah beberapa saat sungai ini menjadi meluap. Jamaah sekalian di belakang Allah SWT. Ini bukan dongeng. Ini sejarah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Katsir?
yang menuliskan tafsir Al-Quran yang Azim. Biasa banyak kajian tafsir Ibnu Katsir. Ada kitab beliau Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada juga di antara kitab sejarah yang beliau tulis tentang Bidayah wa Nihayah. Sejarah awal permulaan alam semesta sampai dengan akhir. Dan beliau disebut Al-Hafiz oleh para pakar hadis. Yang artinya beliau bukan ulama hadis kaleng-kaleng. Beliau diakui oleh para ulama hadis dan mendapatkan gelar Al-Hafiz. Ya. Nah, ini kisah nyata. Dan kisah ini menunjukkan sahabat Nabi yang bernama Umar sekaligus mantunya Rasulullah, sekaligus mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu termasuk pemilik karomah, dan ternyata pemilik karomah itu adalah di antara ciri seorang waliullah. Siapa waliullah? Kekasih Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kisah ini menunjukkan patokan seseorang menjadi waliullah harus memiliki kehebatan seperti Umar? Ternyata tidak. Itu hanya salah satu ciri saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 62 sampai dengan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para walinya Allah. Wali itu dari segi bahasa artinya adalah yang dicintai oleh Allah. Jadi jika seorang disebut waliullah maksudnya dia dicintai oleh Allah atau kekasih Allah. Kriteria kekasih Allah yang pertama Allah sebutkan di ayat 62 itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika menjalankan hidup di dunia, la khaufun 'alaihim. Dia itu tidak pernah punya rasa takut yang berlebihan. Maksudnya takut-takut yang kecil itu hal biasa. Karena Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah. Allah bahkan menjanjikan hidup di dunia ini bakal banyak kesulitan dan ujian, musibah, cobaan. Tapi Allah menjanjikan kemudahan dalam menghadapinya. Ya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita lihat mengacu pada Al-Baqarah 155 justru menunjukkan kita itu pasti punya rasa takut. Ketika apa? Mengkhawatirkan tentang rezeki, mengkhawatirkan kekurangan makanan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarot. Ya, ada perasaan khawatir ketika ditinggal orang tua gimana nanti. Kepada orang tua juga merasa khawatir jika anaknya mendahuluinya ke alam barzakh sebelum dia. Itu hal-hal yang biasa yang takut. Yang dimaksud dengan wali Allah tadi di ayat 62 surat Yunus la khaufun 'alaihim itu adalah takut yang kelebihan. Takut sekali dalam mengarungi hidup ini dengan berbagai ujiannya sampai-sampai dia bunuh diri. Wali Allah tidak mungkin bersikap seperti itu. Ada masalah dia hadapi karena dia yakin dia punya Allah, maka dia awalnya takut segera hilang. Walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih yang berlebihan. Nah, kuncinya kata sahabat Ibnu Abbas tentang ayat ini, ya, Ibnu Abbas berkata dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, ya, Imam At-Tabari mengutip perkataan sahabat Ibnu Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa ada fillah faqad tunalu wilayatullahi bidzalik. Barang siapa yang sudah di level cinta sesuatu karena Allah, benci karena Allah, memusuhi karena Allah, menyayangi juga karena Allah, maka sungguh dia telah mencapai derajat waliullah dengan sebab itu. Makanya karena dia patokannya semuanya Allah terus, dia tuh nggak akan takut mengarungi hidup ini.
Dia tidak akan bersedih karena ingat selalu ada Allah Azza wa Jalla. Ingin mencintai seseorang secara tabiat itu kita ditanamkan oleh Allah, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga, ya, cinta kepada saudara muslim. Tapi tolong kecintaan ini jangan sampai melampaui cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada porsinya masing-masing. Ya. Nah, kalau misalkan selalu Allah terus, Allah terus, Allah terus, maka cinta-cinta kepada yang tadi disebutkan makhluk-makhluk Allah tidak akan lebih atas daripada cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang menyebabkan ketika hidup di dunia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut dan khawatir dan tidak pernah bersedih hati. Kriteria yang pertama. Yang kedua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 63 di surat yang sama, surat Yunus. Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ditafsirkan oleh Nabi SAW langsung tentang hal ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, aku mengutip firman Allah. Artinya ini hadis qudsi. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang coba-coba, yang berani-berani memusuhi kekasihku di dunia, maka aku telah nyatakan perang kepadanya. Siapa dong yang dikasihi dan dicintai oleh Allah? Siapa waliullah? Allah langsung sebutkan di situ. Jadi dari kriteria pertama di surat Yunus ayat 62, nah sekarang disebutkan lagi lebih rinci. Secara umum yang beriman bertakwa, rinciannya Nabi SAW sebutkan. Tapi dari hadis qudsi juga dari Allah SWT. Yaitu apa? Yang pertama, ya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai mimmaftaratu alaihi, daripada yang aku wajibkan kepada. Berarti kriteria waliullah berikutnya adalah yang menunaikan yang wajib-wajib dari Allah. Syariat Islam akan dia jalankan secara kafah. Berarti kalau ada manusia zaman now yang ngaku katanya kalau di waktu sholat dia bisa membelah dua, katanya. Satu tubuhnya di rumah, satu tubuhnya di Masjidil Haram. Katanya sholat tiap hari di depan Ka'bah. Itu benar atau bohong? Benar atau bohong? Dusta besar. Kenapa? Kalau memang dia waliullah, pasti dia menunaikan sholat. Kalau ada katanya memberi kesaksian, waktu Jumatan didatangi seseorang, loh, kok Anda nggak Jumatan? Oh, saya udah Jumatan di Ka'bah. Terus katanya benar ada yang cerita waktu umroh melihat dia katanya di depan Ka'bah katanya lagi sholat Jumat. Padahal di hari yang sama, di waktu yang sama, dia lagi di rumah. Padahal kita tahu kan Indonesia dengan Arab Saudi beda hanya 4 jaman. Apa mungkin kalau di Indonesia jam 12, di Arab Saudi jam berapa? Masih jam 8. Emang bisa Jumatan jam 8? Emang pernah di Masjidil Haram terjadi Jumatan jam 8 pagi? Tidak. Dan kita lebih maju sekitar 4 jam daripada Arab Saudi. Itu ternyata dusta. Itu hanya bohong. Karena waliullah kriteria berikutnya adalah dia komitmen dengan syariat Islam. Dia sholat. Pasti dia orang yang paling komitmen dengan sholat. Tidak mungkin dia katakan, saya makomnya sudah lain dengan kalian. Saya levelnya sudah tidak perlu lagi sholat. Itu bohong. Itu bukan waliullah, itu wali setan. Justru waliullah yang paling komitmen dengan menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ya, membayar zakat. Ada orang yang katanya dia waliullah, ya, di sebuah tempat di ujung kulon sana, katanya dia waliullah. Ternyata setelah dicek, ditanya di masyarakat, katanya dia biasa memberi pinjaman kepada masyarakat. Baik orangnya baik gitu, murah sekali. Mau pinjam berapa?
pinjam 2 juta, bayar 2,5 juta dengan cicilan 5 bulan. Itu mah riba. Itu bukan waliullah, itu wali setan yang seperti itu. Ya, maka waliullah tadi apa? Yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memusuhi sesuatu juga karena Allah. Itu yang pertama. Kriteria kedua, dia komitmen dengan syariat Islam, menunaikan yang wajib-wajib. Nah yang ketiga, lanjutan dari hadis riwayat Bukhari tadi, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi lain, ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan hambaku akan terus menerus berusaha mendekat kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Berarti setelah yang wajib ditunaikan, maka dia mengerjakan yang sunnah. Mustahil waliullah malah lebih mengutamakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Nah, justru itu menunjukkan dia tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, harusnya dia lebih fokus dengan yang wajib baru yang sunnah. Lihat bagaimana sahabat Umar berkata, demi Allah, aku lebih senang dan cinta dengan seseorang yang menjaga ibadah sholat isya dan subuhnya berjamaah daripada dia kurang menjaga tapi dia menjalankan sholat semalam suntuk. Maksudnya sholat qiyamul lail semalam suntuk. Kenapa Umar berkata begitu? Karena berdasarkan kefakihan dan keilmuannya. Sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, kata Nabi SAW, yang menjalankannya, dia sudah dianggap oleh Allah telah menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Ada sahih itu. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Yang menjalankan isya berjamaah di masjid, maka dia seakan menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Dan kalau besoknya dia sholat subuh berjamaah, dia dianggap oleh Allah telah menghidupkan seluruh malam dengan sholat malam. Ya. Bagi Umar itu lebih utama daripada dia nggak ke masjid sholat isya, terus nanti malamnya dia menjalankan ibadah sholat tahajud sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Karena lebih utama isya berjamaah dan subuh berjamaah. Karena isya itu wajib, sholat subuh juga wajib. Nah, itu. Jadi yang wajib dulu, baru yang sunnah. Jangan sampai menjalankan sunnah fokus, melalaikan yang wajib. Ada sebagian klaim orang mengatakan, ini Kiai Fulan, dia adalah waliullah katanya. Kenapa kok bisa? Karena dia setiap malam gak tidur dengan berzikir. Terus dikatakan, suatu saat Bapak Kiai ini ketika menjelang subuh dengan izin Allah, dia ditidurkan oleh Allah. Sehingga dia bangunnya siang. Bangunnya berapa? Bangun jam 9. Katanya sudah sholat subuh di dalam tidur tadi, di dalam mimpi. Berarti dia kan lebih fokus untuk zikir yang amalan sunnah daripada sholat subuh yang wajib. Jelas bukanlah waliyu. Nah, baru berikutnya di ayat 64. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka para waliullah di dunia akan mendapat berita gembira dari Allah, dan di akhirat juga sama. Berarti yang dimaksud dengan kabar gembira di dunia, dia diakui sebagai waliullah, diantaranya dengan Allah berikan karomah seperti sahabat Umar tadi. Tapi ini bukan patokan satu-satunya. Jadi totalnya ada 4 tadi, yaitu dia cinta sesuatu, memusuhi sesuatu, benci sesuatu karena Allah. Yang kedua, dia menunaikan yang wajib-wajib. Yang ketiga, dia mengamalkan yang sunnah serta menyempurnakan. Yang keempat, kadang-kadang Allah beri kabar gembira waktu dia dunia dengan dia mendapat karomah seperti sahabat Umar. Tapi ingat, karomah ini bukan dipelajari. Karomah ini tidak bisa diulang kembali. Karomah itu datang begitu saja. Seperti sahabat Umar. Kalau diminta Umar nanti ulangi lagi bikin surat lagi kepada sungai yang lain, tidak akan mampu beliau.
Tapi uniknya di zaman sekarang adalah majelis ilmu diajak, nanti selesai majelis ilmu dia sudah memiliki karomah katanya. Adalah majelis ilmu yang selesai akan mendapat karomah dan ijazah. Ada majelis-majelis ilmu yang model begitu sekarang. Sehingga apa? Karomah itu ingin dipelajari sekarang. Padahal karomah itu datang begitu saja, tanpa perencanaan. Tidak juga ada ritual-ritual khusus. Caranya puasa ini, caranya sholat sekian ratus rakaat, baru dia mendapat karomah. Tidak ada yang seperti itu. Semua datang begitu saja. Allah memuliakan dia. Dan karomah yang terbaik adalah istiqomah. Itulah karomah yang paling berat. Coba sekarang mendengar ulama besar Imam Asy-Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan 30 hari bisa khatam 60 kali. 1 hari 2 kali khatam, malam sekali khatam, siang sekali khatam. Rasa-rasanya mustahil kalau kita dengarkan. Tapi riwayat itu jelas. Riwayatnya ada dituliskan oleh para sejarawan muslimin. Bahkan bukan cuma beliau, tapi Imam Abu Hanifah juga sama. Karena beliau dari bulan Sya'ban, Imam Abu Hanifah punya outlet toko-toko yang banyak. Beliau juga seorang bisnismen, tapi dari bulan Sya'ban beliau tutup semua. Demi fokus apa? Untuk muqaddimah bulan Ramadan. Beliau lebih mempercepat lagi khatam Quran. Akhirnya dalam 1 bulan Ramadan bisa 60 kali khatam. Ini contoh karomah yang jelas. Ketika seseorang bisa istiqomah. Bukan karomah dia bisa berjalan di atas air. Bukan dia bisa terbang di udara. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika kamu menyaksikan seseorang bisa berjalan di atas air, kemudian terbang di udara, tapi justru sikapnya terhadap syariat Allah dia menentang, fala taghtarru bihi, jangan pernah kalian tertipu olehnya, karena sesungguhnya itu bukanlah karomah, tapi itu istidraj, kehebatan yang Allah berikan kepada dia, tapi perlahan menjerumuskan dia kepada azabnya Allah dan bisa menipu khalayak publik di sekitarnya. Sebagaimana Dajjal, dia hebat, tapi dia bukanlah waliullah. Dia adalah pemimpinnya para syaitan. Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.